warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Guru Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Musirawas. Izinkan diri untuk memperkenalkan. Yang pertama, saya Salvera Yulina dari SD Negeri Bukit Aman, Kecamatan STL Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas. Dan selanjutnya, saya Mardiani, guru dari SD Negeri Temuan Sari, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Saya dari Devriana Ritva Anjarsari dari SMP Negeri Haukir Sari, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Saya Atika Anjaliana dari SD Negeri 1 Air Sata, Kabupaten Musirawas. baiklah, kami berempat akan menyampaikan 3 kasus tentang coaching pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenai supervisi dari seorang pengawas. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya antusias anak pada proses pembelajaran. Dan yang ketiga temanya yaitu tentang penguasaan IT pada seorang guru dari sebuah sekolahan. Baiklah teman-teman sekalian dan rekan guru di seluruh Indonesia, izinkan kami untuk menyampaikan coaching yang pertama dengan tema yaitu supervisi dari pengawas. Baik, selanjutnya untuk kasus pertama ini akan kami bagi. Yang pertama ada supervisor, di mana supervisor di sini ada 2 orang. Yang pertama ada Ibu Mardiani, kemudian ada Ibu Artika Anzaliana, dan sebagai coach saya sendiri Salvera Yulina, dan juga yang menjadi coachee yaitu Ibu Deri Devriana Ritva Anjarsari. Baiklah, untuk memulai coaching kita pada hari ini akan diawali dengan pra observasi yang akan dibuka oleh Ibu Mardiani. Baiklah, nah Ibu, sebelum kita memulai coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian kita. Baiklah Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan konsep rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana juga coachee Ibu menanggapi tentang pertanyaan Ibu tersebut. Pertanyaan dari coachee nanti juga akan saya nilai bagaimana. Yang pertama yaitu apakah memang sudah sesuai dengan kemitraan. Yang kedua, sudah melalui proses kreatif, dan apakah sudah bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut. Baiklah Ibu, saya akan memulai pertanyaan yang pertama sebagai pra coach kita hari ini. Pertanyaan yang pertama Bu ya, Ibu ingin saya mengembangkan potensi yang mana Bu? Oke, pada coaching kami pada hari ini, saya ingin berusaha untuk mengembangkan beberapa kompetensi. Salah satu di antaranya yaitu mendengarkan aktif, di mana di situ juga ada kemitraan atau timbal balik positif. Kemudian yang ketiga di sana kami menggali informasi dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Sangat luar biasa sekali Bu ya. Oke, pertanyaan yang kedua Bu ya, potensi mana yang ingin Ibu lebih kembangkan dari observasi kita kali ini? Baik, yang akan kami kembangkan pada kasus kami yang ini, kasus kami yang pertama ini yaitu saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif, dan juga yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Bu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan bersama kali ini? Saya berharap hasil coaching kami pada hari ini saya terhadap coachee saya, yaitu yang pertama khususnya agar coachee bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, sehingga tidak ada lagi kerisauan atau kegelisahan pada proses pembelajaran ataupun pada permasalahan yang beliau hadapi. Oke, baiklah Ibu, bisa kita mulai ya untuk kegiatan coachingnya. Yap, baik Ibu, terima kasih. Insya Allah kita mulai langsung saja Ibu. Saya selaku coach, dan juga di sini ada
Dery Devriana sebagai coaching. Terima kasih Ibu Mardiani. Sama-sama. Selamat sore Ibu Dery Devriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Salvera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ibu Ana? Alhamdulillah sehat Bu Vera. Iya, alhamdulillah luar biasa ya Bu ya. Baik, baiklah Ibu. Senang saya mendengarkan bahwa Ibu dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dalam keadaan yang bersemangat pada sore hari ini. Tetapi sedikit yang saya lihat dari ekspresi Ibu ya pada hari ini yaitu agak sedikit gelisah seperti itu. Ada ketidaknyamanan seperti biasanya yang kalau misalnya Ibu mau berbagi atau mau bercerita, boleh saya siap mendengarkan, Bu Ana. Ya itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Iya, baik. Insya Allah sekarang ataupun pada sore hari ini ada waktu khusus untuk Ibu. Jika Ibu berkenan ingin berbicara ataupun berbagi ceritanya tentang kegelisahan yang Ibu hadapi, insya Allah saya ada waktu, Bu Ana. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Vera ya sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak tenang. Iya. Apa yang membuat Bu Ana serasa tidak nyaman, kemudian pikirannya tidak tenang? Kira-kira kegelisahan apa? Dan apa harapan Ibu dari hasil pembicaraan kita pada hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Oke, baik Ibu. Kira-kira masih ada nggak yang lain yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu dapatkan dari apa yang kita bicarakan atau kita obrolkan pada sore hari ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Iya, amin amin ya. Semoga kita nanti dalam proses ini bisa mendapatkan pemecahan masalah dari apa yang Ibu hadapi ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik Ibu, silahkan diceritakan. Ini Bu, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu iya. supervisi itu, Iya. saya akan teguran dari pengawas. Oke. Kalau boleh tahu ini Bu ya, kira-kira apa yang membuat pengawas tersebut menegur Ibu seperti itu Bu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Ibu. Oke, tidak serius seperti apa nih Bu, menurut Ibu? Itu loh Bu, pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan belajar yang saya lakukan. Oke, jadi proses kegiatan pembelajaran yang bagaimana Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengajar atau kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga kok sampai dikritik seperti ini? Sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai teks. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber dan dari beberapa buku lainnya di perpustakaan. Dan bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Bu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi ya Bu. Selama ini kira-kira apa saja nih yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan untuk murid
murid dan murid-murid juga motivasi, dan sejauh ini juga masih tetap maju pada kurikulum. Oke. Sebenarnya ya Bu ya, proses yang Ibu lakukan itu sudah bagus. Kemudian soal output nih Bu, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui nih bahwa bersama bahwa ya di dalam kelas itu kan memiliki berbagai karakter dan profil pelajar dari berbagai murid yang berbeda-beda dan beragam kan, dan belajarnya pun ya pasti jelas berbeda-beda, seperti itu Bu. Oh iya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran seperti itu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, makanya penting juga buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber teks atau sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga, seperti itu. Jadi memfasilitasi bagi anak yang memang menggunakan atau latar belakang profil belajarnya seperti itu yang menggunakan buku teks Bu. Oh, saya pikir ada benarnya juga ya Bu Vera ya. Iya, jadi kalau boleh tahu nih, setelah Ibu bercerita ini, sekarang kira-kira bagaimana perasaannya? Ya, terus terang saya sudah merasa agak lega. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu Vera. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Oh, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit gelisah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena ibu pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan terjadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh tahu nih, atau saya boleh tahu, mohon maaf, saya menyimpulkan konklusi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah saat Ibu supervisi, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen, ya begitu Bu, sehingga hal ini membuat pengawas merasa sedikit tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah Ibu. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak ya Bu ya? Jadi begini, kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Ibu sudah siap untuk menjelaskan, memaparkan masalah yang sebenarnya terjadi pada saat itu, dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif terkait dengan masalah Ibu sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya Bu sampai raya. Iya, mudah-mudahan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bicarakan ini, lalu apa nih mau rencana Ibu selanjutnya? Saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang luar biasa, sangat bagus Ibu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang akan Ibu lakukan selain hal itu? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui ibu pengawas, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau terkait proses belajar mengajar. Kedepannya juga saya akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada ibu pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke, terus kemudian nih, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar Bu. Dan mengenai sumber belajar yang sudah saya pernah gunakan juga akan saya terapkan, karena saya sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan
belajar para murid. Wah, Masya Allah, luar biasa Bu, keren. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat luar biasa, bagus Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, saya sangat setuju sekali dengan apa yang Ibu rencanakan. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu Vera. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah. Iya, alhamdulillah juga. Saya juga bisa merasa senang dan sangat bersyukur juga Bu, sehingga Ibu merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan ini, kira-kira komitmen apa nih ke depan yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Apakah ada batasan waktu tertentu? Iya, baik Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan kerjakan dan laksanakan tatap muka ke depan dan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepada kepala sekolah, dan insya Allah besok saya akan pergi menemui ibu pengawas. Iya Bu, baik loh. Lalu selanjutnya nih, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen ini Bu? Nah, terkait masalah ini masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru maupun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Iya, wah, ide Ibu memang brilian dan luar biasa bagus Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu juga dapat kembali bekerja seperti biasa dengan suasana hati yang tenang, nyaman, dan juga tidak ada rasa kegelisahan. Iya, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak atas waktunya dan semuanya ya Bu Vera ya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama Bu Ana. Semoga coaching kita sangat bermanfaat bagi kita, bagi Ibu terutama, khususnya pada proses pembelajaran selanjutnya, dan tidak ada lagi masalah-masalah ke depannya ya Bu. Sekali lagi semangat, dan Ibu terus untuk berusaha menjadi guru yang terbaik. Iya, baik Bu, amin. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Ibu. Baik, terima kasih. Demikianlah coaching kami pada kasus pertama tentang supervisi pengawas, di mana di sini saya sebagai coach dan juga yang berperan sebagai coach yaitu Ibu Dery Devriana Ritva Anjarsari. Nah, untuk pasca observasi akan kami serahkan kepada supervisor yang kedua, kepada Ibu Artika Anzaliana. Kepada Ibu Artika kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Vera. Selamat sore Bu Vera sama Ibu Ana. Selamat sore. Nah, Ibu tadi kan sudah melakukan coaching, dan sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu pasca observasi. Ya. Yang pertanyaan pertama yaitu bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi data? Baik, terima kasih Bu Artika. Untuk performa yang kami lakukan pada coaching pertama kasus supervisi pengawas ini, saya merasa bahwa performa yang kami lakukan, khususnya saya sebagai coach dan Ibu Ana sebagai coach, itu sudah sesuai dengan metode Tirta yang ada. Kemudian juga sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang diharapkan, di mana di dalamnya ada kemitraan, kemudian ada proses yang kreatif, di sana juga ada pertanyaan yang berbobot. Kemudian performa kami akan kami tingkatkan lagi jika memang ada sedikit kekurangan di bagian-bagian tertentu.
Alhamdulillah ya Bu. Iya. Pertanyaan kedua yaitu apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai demikian karena pada proses seperti metode Tirta yang kami lakukan, di mana di dalamnya ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana dan juga tanggung jawab. Semua proses tersebut sudah Ibu Ana dan saya sebagai coach sudah dilakukan sesuai dengan atau berproses secara sistematis sesuai dengan metode Tirta, Ibu. Dan di dalamnya juga saya juga berperan sebagai seorang coach yang mendengarkan secara aktif dari apa yang Ibu Ana sampaikan, dan juga saya memberikan juga saran-saran ataupun kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali informasi secara lebih detail sehingga Bu Ana dapat terpancing untuk melaksanakan atau membuat rencana-rencana yang bisa menyelesaikan atau menjadi solusi dari permasalahannya, Bu. Ya, itu sekali Bu. Saya tadi mengamati bahwa Ibu sudah melakukan coaching itu sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Ya. Apa yang sudah terbayangkan oleh Ibu untuk meningkatkan lagi performa ini? Kapan, di mana, dan dengan siapa Ibu melakukannya? Baiklah, saya selaku coach dan juga Bu Ana sebagai coach di sini untuk pelaksanaan ataupun tindak lanjut ke depan atau meningkatkan performa saya. Di sini saya akan terus, jika ada teman atau rekan-rekan sesama pengajar yang memiliki masalah dalam pembelajaran, saya akan laksanakan coaching seperti ini, sehingga masalah yang dihadapi sebagai seorang guru itu akan terpecahkan seperti itu, Bu. Dan juga metode Tirta ini dan juga komponen-komponen yang di dalamnya, indikator-indikator yang terkait di dalamnya juga harus tetap dilaksanakan sehingga apa yang diharapkan, solusi yang diharapkan juga akan timbul dari proses coaching yang akan dilaksanakan. Dan ini akan saya laksanakan kepada rekan-rekan yang lain dan dilaksanakan di masa yang akan datang seperti pada proses-proses selanjutnya jika ada teman-teman yang berkeluh kesah terhadap permasalahannya, Ibu. Ya, bagus sekali Bu. Nah, sekarang sebagai bagian penutup dari observasi yang kita lakukan, saya sebagai observer dapat melihat hal-hal positif yang terjadi pada proses coaching yang Ibu lakukan, seperti kemitraan, proses kreatif, pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan komunikasi yang dilakukan dua arah yang positif, serta dapat menemukan komitmen baik dari coach terhadap masalah yang ia hadapi. Ya, terima kasih Bu. Inilah pasca Observasinya. Iya. Baik, Bu Ana, apakah ada yang ingin disampaikan? Sepertinya sudah cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah, demikianlah kasus pertama pada coaching kami tentang dengan tema supervisi dari pengawas. Sudah melewati tahap-tahap. Yang pertama yaitu ada praobservasi, kemudian ada proses observasi antara saya sebagai coach dan coachee di sini Ibu Dery Devriana, dan juga proses yang ketiga yaitu pasca observasi yang disampaikan oleh Ibu Artika Anzaliana. Baiklah, untuk kasus pertama saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan melaju ke kasus 2, yaitu tentang kurangnya antusias murid dalam proses belajar dan mengajar di kelas. Pada kasus kali ini, saya Mardiani dari SDN Temuan Sari, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas akan berperan sebagai coach, Ibu Artika Anzaliana sebagai coachee, Ibu Salpera Yulina sebagai supervisor 1, dan Ibu Dery Depriana sebagai supervisor 2. Baiklah, sebelum memulai kegiatan coaching kita, silakan Ibu Salpera Yulina untuk mengajukan pertanyaan pra-observasi. Ya, baiklah. Terima kasih Ibu Mardiani. Saya selaku supervisor pertama dalam hal ini ingin menyampaikan sedikit beberapa poin.
Kemudian juga di sini akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab terkait coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Artika Anzaliana. Baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama yaitu pertanyaan sebelumnya, baiklah, apa kompetensi mana yang kira-kira yang ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang khusus apa terhadap coaching Ibu pada sore hari ini? Ya, terima kasih Bu Salpera. Jadi untuk kegiatan coaching kali ini yang ingin kami tingkatkan yaitu kemampuan mendengarkan aktif dan juga kemampuan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ada 2 poin ya Bu ya. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu bagaimana yang nanti Ibu berdua inginkan atau Ibu Mardiani dan juga Ibu Artika ingin saya amati. Bagian mana? Ya, pada kegiatan observasi kali ini masih tentang mendengarkan aktif dan juga kami ingin Ibu Salpera mengamati tentang kegiatan kami dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian yang ketiga, baiklah, apakah harapan Ibu dari proses coaching pada sore hari ini? Ya, dari kegiatan coaching kali ini tentu saja hal yang ingin kami dapatkan adalah coaching kami nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan juga bisa mengeluarkan kemampuan apa sih yang ada pada diri coaching tersebut. Oke, baik Ibu. Nah, sebelum Ibu melaksanakan coaching pada sore hari ini, izinkan juga saya menyampaikan bahwa ada beberapa kompetensi inti coaching. Yang pertama di situ adanya presence, kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot guna menggali informasi yang akurat dari coaching yang Ibu hadapi, dan kepada coach untuk sesuai dengan rubrik penilaian yang akan kami isi pada ruang kolaborasi pada demonstrasi kontekstual kita pada sore hari ini. Baik Ibu, silakan untuk melanjutkan coaching pada kasus yang kedua. Silakan kepada Ibu Artika dan juga Ibu Mardiani. Ya, terima kasih Bu Salpera. Sama-sama. Ya, baiklah. Assalamualaikum Ibu Artika, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Mardiani apa kabarnya? Alhamdulillah baik dan sangat sehat sekali pada sore hari ini. Bu Artika, boleh saya bertanya tentang apa sih? Kemarin Ibu meminta waktu kepada saya, katanya ingin menyampaikan sesuatu, Bu. Oh iya Bu, kemarin itu saya ingin meminta waktu Ibu. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu di kelas. Oh ya, kebetulan sore hari ini saya sudah menyelesaikan segala kegiatan saya dan saya sudah memiliki waktu luang untuk Ibu. Silakan Bu, ingin menyampaikan apa sih yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu yang saya ajarkan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Nah, selain itu Bu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas yang saya berikan hanya 50% dari tiap kelasnya Bu. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Oh, Bu, saya sangat berharap dengan bisa bercerita dengan Ibu, bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusias murid-murid yang saya ajarkan, Bu. Oh iya ya, oke Ibu. Menurut Ibu nih Bu ya, apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Oh, menurut saya Bu, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang saya berikan seperti sedikit membosankan, terlalu monoton Bu.
Terus saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan bagi murid saya untuk berpendapat aktif atau berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh ya, rupanya hal tersebut ya Bu ya, menurut Ibu yang membuat proses pembelajaran Ibu itu selama ini menjadi terhambat ya, atau murid-muridnya tuh menjadi kurang antusias Bu ya. Oke Bu, sekarang gini, menurut pendapat Ibu sendiri nih, apa sih yang kira-kira bisa membuat murid-murid Ibu itu menjadi asik dan tidak bosan pada proses pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, Bu, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton dan tidak membosankan, Bu. Oke oke oke. Menurut Ibu lagi nih Bu ya, tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu itu kira-kira apakah itu menjadi salah satu penyebab, kurangnya antusias siswa dalam pengumpulan tugas kepada Ibu dan juga proses pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan di kelas? Ya, menurut saya begitu, Bu. Oke, sekarang, kalau boleh tahu nih, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja Bu pada saat proses pembelajaran di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, buku tes, oke. Terus, bagaimana, tentang tugas-tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu? Tugas-tugas yang saya berikan pada murid itu mungkin, Bu, terlalu banyak ya, Bu. Terus banyaknya pertanyaan yang berisi tentang jawaban uraian-uraian, Bu. Oh, seperti itu, oke. Kalau boleh tahu lagi sumber belajar yang Ibu gunakan tuh apa saja sih, Bu, dalam pembuatan tugas tersebut? Selain buku teks, Bu, saya menggunakan sumber belajar seperti video YouTube, terus artikel di blog, atau tulisan ilmiah yang ada di internet, Bu. Nah, saya juga biasa menggunakan aplikasi yang sedang tren ini, Bu, seperti TikTok, Capcut, Canva, dan sebagainya, Bu. Oke oke, sebenarnya sudah sangat menarik sekali Bu ya, tentang sumber belajar yang sudah Ibu berikan kepada siswa-siswa Ibu. Nah sekarang, eee, apakah, Ibu yakin nih kira-kira, seluruh siswa Ibu itu sudah bisa menggunakan media pembelajaran tersebut? Saya yakin kan zaman sekarang anak-anak sudah canggih, Bu. Mungkin kebanyakan anak sudah bisa menggunakan media tersebut, Bu. Oh ya ya, oke, jadi sekarang nih Bu ya, rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti apa Bu kira-kira? Yang pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, aplikasi Canva, terus TikTok, dan sebagainya. Yang kedua, mungkin saya akan memberikan tugas-tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya, Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengutamakan murid sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, Bu, menggunakan dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, serta laporan digital. Oh, luar biasa, menarik sekali, Bu, ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini nanti benar-benar bisa terlaksana dan mudah-mudahan berhasil ya, Bu, ya. Ya, amin. Makasih, Bu. Ya, sekarang, Bu, kira-kira nih, apa sih komitmen Ibu ke depan, tentang rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid yang saya ajarkan dapat menjalankan merdeka belajar, Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Terus saya akan serahkan sumber belajar yang diminati murid-murid sehingga murid-murid asik dalam proses pembelajaran, Bu.
Oh, luar biasa sekali Bu ya, rencana Ibu keren sekali ya. Oke Bu, sekarang kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana Ibu tersebut? Mungkin saya akan memulainya secepat mungkin Bu, biar nanti masalah ini tidak berlarut-larut. Ya, benar sekali Bu ya. Lebih cepat akan lebih baik sehingga Ibu nanti akan tidak akan merasakan kekhawatiran lagi seperti Ibu ya, dan juga bisa melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Ya, makasih Bu. Oke. Nanti ketika sudah selesai, bolehlah Bu ya Ibu sharing lagi kepada saya, Ibu cerita tentang bagaimana hasil dari apa yang sudah Ibu rencanakan. Insya Allah Bu. Terima kasih Bu atas waktu yang Ibu berikan untuk saya yang telah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sama-sama juga ya Bu ya. Semoga nanti ya ke depan semuanya bisa berjalan seperti yang Ibu rencanakan, dan juga jangan sungkan lah Bu ya kalaupun nanti ingin cerita lagi kepada saya. Ya, makasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Artika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah proses coaching kami pada kasus kedua ini. Untuk tahapan selanjutnya kita akan memulai pertanyaan pada pasca observasi yang akan dilakukan oleh Ibu dari Depriana. Pada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Mardiani. Setelah melakukan tadi coaching, Bu Mardiani sebagai coach dan Bu Artika sebagai coachee. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan pada pasca observasi. Untuk yang pertama, di sini bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Baiklah Ibu, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Kalau menurut saya pribadi Bu ya, performa kami bersama Bu Artika pada proses coaching kali ini sudah baik Bu ya, sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, dan juga di sana kami sudah menjalankan tentang kemitraan, proses kreatif, dan juga sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah disiapkan. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk yang pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, karena sebelum melakukan observasi ini kami sudah melakukan tentang apa sih pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang bisa menggali potensi coaching kami, dan juga di sini kami sudah mencari tentang apa saja yang bisa menggali dan bisa menemukan solusi dari coaching kami tersebut. Oke, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Baiklah. Iya, sama-sama Bu. Baiklah, untuk yang ketiga, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performanya? Bisa kapan, di mana, siapa yang bisa bantu? Untuk ke depan mungkin kami akan mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan permasalahan yang dihadapi coaching kami, sehingga ketika kami bisa menyesuaikan pertanyaan tersebut, kami pun bisa membantu coaching kami tersebut untuk menggali potensi dan juga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching kami tersebut sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Oke, baiklah, sangat luar biasa Bu. Sebagai penutup, di sini yang bisa didapat dari proses ini yaitu dari observasi yang dilakukan oleh observer, bahwa observer mendapatkan hal-hal positif yang terjadi pada proses coaching seperti kemitraan, proses kreatif, pertanyaan berbobot. Kayaknya tadi juga mendengarkan aktif dan komunikasi dua arah yang positif, serta observer menemukan komitmen baik dari coaching terhadap masalah yang dihadapi. Ya, demikianlah Bu. Ini Bu Mardiani untuk pertanyaan dari pasca observer.
Oke, terima kasih Bu dari Depriana. Terima kasih. Ya, Baiklah, sama-sama, Ibu. demikianlah kasus kedua dalam proses coaching kami ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 3 akan masuk pada kasus 3, yaitu tentang peningkatan kompetensi guru terhadap IT. Dalam coaching ini, saya berperan sebagai coach, yaitu dari Devriana Rizvanjasari, yang berperan sebagai coach yaitu Ibu Mardiani, observer 1 Ibu Artika Anjaliana, dan observer 2 Ibu Salvera Yulina. Baiklah, sebelum memulai coaching, saya mempersilahkan kepada observer 1 yaitu Ibu Artika untuk mengajukan pertanyaan pra-observasi mengenai kompetensi coaching. Kepada Bu Artika, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ana. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian. Baiklah Bu, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Terus saya akan menilai aspek yang sudah Ibu lakukan, terus alur tirta apakah sudah dilaksanakan atau belum, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach, serta bagaimana cara coach tersebut menanggapi pertanyaan dari coach, ya, dan telah sesuaikan dengan rubrik penilaian yang akan kita jalani. Nah, pertanyaan pertama yaitu bagaimana Ibu ingin saya membantu dalam coaching Ibu? Pengembangan kompetensi apa yang akan Ibu laksanakan? Ya, untuk pengembangan kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua yaitu Bu, bagaimana nanti waktu pelaksanaan coaching yang Ibu harapkan ingin saya amati? Ya, untuk yang diamati yaitu untuk menekankan di mana di sini untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang pertanyaan terakhir ya Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan dari observasi yang kita lakukan ini yaitu untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Ya, terima kasih Bu. Inilah pra observasi. Selamat melakukan coaching. Iya, terima kasih Bu Artika. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan melakukan coaching yaitu kasus 3 yaitu tentang peningkatan kompetensi guru terhadap IT. Baiklah, kita mulai untuk coachingnya. Oke. Assalamualaikum Bu Mardiani. Waalaikumsalam Bu Dery. Ya, apa kabarnya Bu Mardiani? Alhamdulillah baik dan sehat sekali Bu Dery. Iya, kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin disampaikan ke saya ya Bu? Iya benar Bu, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Iya, kebetulan semua kegiatan kelas saya sudah selesai Bu, dan saya bisa mendengarkan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Ya, kebetulan saya juga sudah menyelesaikan segala kegiatan saya, Bu ya. Terima kasih Bu Dery ya sudah menyempatkan waktu untuk menerima saya di sore hari ini. Iya, Bu Mardiani sama-sama. Oke, nggak masalah. Santai aja ya, Bu. Sebenarnya, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Begini Bu, kita kan sebagai guru nih, di zaman sekarang ini kan wajib harus bisa menggunakan
teknologi sekarang Bu, seperti laptop gitu kan. Karena kan memang sekarang ini kan untuk membuat raport itu kan sekarang sudah harus secara online kan. Melengkapi administrasi pun juga seperti itu. Nah, untuk media pembelajaran juga kan sekarang kita harus kreatif kan, katanya harus mendownload dari internet dan lain-lain. Nah, sementara di sini Bu, saya belum memiliki kemampuan tersebut Bu. Untuk menyalakan dan mematikan laptop saja saya belum bisa Bu. Jadi begini, saya tuh biasanya minta bantuan kepada operator selama ini Bu, tetapi sekarang operator saya itu sedang sibuk. Itu Bu yang membuat saya merasa sangat khawatir Bu. Oh, begitu. Kaitan dengan masalah itu, apa yang Ibu harap dari diskusi kita kali ini, Bu? Saya sih berharap Bu Dery bisa membantu saya untuk bisa menemukan solusi terkait dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Ya, baiklah Bu Madiani, bisa dijelaskan apa yang membuat Ibu merasa khawatir dan takut? Begini Bu, saya takutnya nanti ketika tiba waktunya Ibu kepala sekolah memeriksa kelengkapan, eee, apa tuh, administrasi kelas saya, nah saya belum belum menyiapkan semuanya Bu. Sementara kan, gimana Bu ya, mau membuat, apa tuh, administrasi tersebut saya nggak bisa Bu, saya punya keterbatasan, nggak bisa apa tuh, belum ada kemampuan di bidang IT Bu. Ya, dan sekarang solusinya apa yang Ibu pikirkan untuk mengatasi masalah ini? Saya tuh maunya sama seperti guru yang lain Bu, pengen bisa gitu untuk melakukan kegiatan tersebut apa tuh sendiri gitu, jangan sampai bergantung kepada orang lain, maunya sih seperti itu Bu. Ya, tepat sekali Bu. Solusi yang Ibu pikirkan sangat tepat. Dengan begitu, ke depan Ibu akan bisa melakukan pekerjaan Ibu sendiri. Iya bener Bu, saya tuh maunya bisa mandiri lah Bu, seperti itu ke depannya. Oke, Bu Madiani. Sekarang, kira-kira rencana apa yang sudah Ibu siapkan untuk solusi permasalahan Ibu tersebut? Mungkin, saya nanti akan memanfaatkan waktu luang saya itu untuk belajar Bu, menggunakan laptop dan komputer di sekolah saya Bu. Terus, langkah yang sangat-sangat langkah yang sangat tepat sekali, Bu. Kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam proses belajar tersebut, Bu? Mungkin, saya akan terlebih dahulu menghubungi teman saya yang memiliki waktu dan bisa ngajarin saya kan Bu, terkait kegiatan tersebut, seperti itu Bu. Yap, benar sekali, Ibu. Ada baiknya Ibu kepala sekolah tahu karena ini kan terkait dengan kegiatan pengembangan diri juga. Oh iya Bu, saya sih maunya nanti, Ibu kepala sekolah juga mendukung kegiatan saya belajar gitu Bu. Ini kan iya benar seperti yang Ibu bilang untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru Bu. Nah, itu maksud saya, Bu Madiani. Dengan begitu, Ibu bisa belajar leluasa. Iya Bu, benar sekali Bu, saya pun, tidak ingin, permasalahan ini berlarut-larut dan ingin menyelesaikan semua permasalahan saya ini Bu. Iya, tepat sekali. Dengan begitu, setelah Ibu menguasai kemampuan tersebut, Ibu bisa menyelesaikan segala masalah dan kekhawatiran Ibu. Ya, benar sekali Bu, pendapat Ibu Bu. Saya setuju sekali. Nah, sekarang kita susun komitmen ya, Bu. Kira-kira Ya. kapan nih Ibu Mardiani akan menjalankan rencana Ibu tersebut? Mungkin sebelum jadwal pemeriksaan kepala sekolah Bu ya? Seperti itu Bu kira-kira? Menurut saya, jangan menunda lagi, Bu ya. Ada baiknya Ibu segera lakukan kegiatan belajarnya agar Ibu segera menguasai dan memulai kegiatan Ibu melengkapi administrasi kelas Ibu. Oh, iya ya benar sekali Bu ya, sebaiknya, saya melakukannya secepatnya Bu ya, agar permasalahan saya ini bisa teratasi Bu ya? Iya, sebaiknya begitu, Ibu. Oh, iya ya, kalau begitu mungkin saya akan menghubungi teman saya yang bersedia Bu ya, terus saya akan, memberitahukan tentang kegiatan tersebut ke kepala sekolah. Bagaimana menurut Ibu Bu? Iya, tepat sekali. Dengan begitu, Ibu segera bisa memulai proses belajar Ibu. Oh, iyalah kalau seperti itu Bu ya, mungkin ya saya bisa memulai ini secepatnya Bu ya, biar biar bisa segera selesai seperti itu Bu ya?
Iya, secepatnya Bu Mardiani. Kalau Ibu sudah siap, besok mungkin sudah bisa Ibu mulai agar masalah ini tidak membuat Ibu khawatir lagi dan segera terselesaikan. Oh ya, baiklah Bu, terima kasih sekali Bu ya. Besok saya akan memulai kegiatan saya untuk menyelesaikan permasalahan saya tersebut Bu ya. Terima kasih Bu Deria dari kegiatan hari ini saya akhirnya bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Iya Bu, sama-sama. Semoga dengan solusi ini masalah Ibu bisa segera terselesaikan. Oh ya, lega sekali rasanya. Makasih banyak Ibu atas waktunya Bu ya. Iya Bu, sehat dan sukses selalu Ibu Mardiani. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Bu ya. Iya, baiklah. Demikian untuk coaching dari kasus 3. Selanjutnya ini untuk pasca observasi yang akan dilakukan oleh Ibu Salvera. Kepada Ibu Salvera, saya persilahkan. Iya, baiklah. Terima kasih Ibu Ana sebagai coach di sini dan juga Ibu Mardiani sebagai coach pada kasus ketiga. Saya sebagai observer kedua pada kesempatan ini ingin menyampaikan sedikit ada beberapa pertanyaan dan juga review tentang kegiatan atau coaching yang telah Ibu berdua lakukan. Baiklah, yang pertama saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri tentang performa dalam kompetensi yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, baiklah. Alhamdulillah sudah mewakili kemitraan. Kemudian ada proses kreatif dan pertanyaan berbobot untuk menggali informasi dari coach tadi. Iya, baik. Memang hal itu juga sudah saya lihat dalam proses coaching Ibu. Memang sudah saya lihat sudah ada kompetensi-kompetensi ataupun tahap-tahap tirta yang sudah tampak di dalamnya, di mana di situ Ibu melakukan adanya tujuan dari coaching, kemudian di sana juga ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana dan juga ada tanggung jawab atau komitmen yang Ibu lakukan. Selanjutnya pertanyaan kedua di sini, apa yang membuat Ibu menilai bahwa performa Ibu itu sudah baik? Seperti itu, Bu. Ya, baiklah. Menurut saya performa yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan metode Tirta, di mana di dalamnya itu terdapat ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, serta komponen seperti proses kreatif kemitraan, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Iya, baik. Saya selaku pengamat atau observer kedua juga tadi melakukan ketika Ibu melakukan coaching tadi sudah saya anggap sudah melakukan sesuai dengan standar yang kita rujuk Ibu. Bahkan mungkin di sini melebihi karena sudah melakukan proses-proses seperti tahapan metode Tirta dan juga komponen-komponen inti. Dan jadi ada pertanyaan selanjutnya yang ingin saya sampaikan, yaitu dari diskusi ini apa yang sudah terbayang dari Ibu untuk ke depan yang akan Ibu lakukan dalam meningkatkan performa. Jadi misalnya apa yang kira-kira akan Ibu tingkatkan performanya, kemudian lalu hasil pengamatan Ibu anggap bahwa pengamatan ini atau coaching ini bisa dilaksanakan ke depan dan kapan kira-kira yang akan Ibu laksanakan, seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Saya akan meningkatkan performa yaitu dengan rekan guru lain dengan menggunakan metode Tirta serta tetap menggunakan standar komponen dalam coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan pertanyaan berbobot. Dan hal ini akan dilakukan saat rekan guru yang sedang mendapatkan masalah dalam pembelajaran atau masalah dalam lingkungan di sekolah. Oke, baiklah Ibu ya. Bahwa memang proses yang namanya coaching itu sangat membantu ya Bu ya untuk menyelesaikan masalah atau kegelisahan yang dihadapi oleh guru lain, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Oke. Dari observasi yang dilakukan
oleh kami sebagai observer bahwa observer sudah menemukan hal-hal positif nih Bu dari apa yang sudah terjadi pada proses coaching yang Ibu lakukan, seperti adanya kemitraan, kemudian adanya proses kreatif ya, kemudian adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali informasi-informasi penting dari masalah yang dihadapi. Kemudian dari pertanyaan tersebut juga akhirnya timbullah seperti solusi atau komitmen yang akan Ibu lakukan atau coach lakukan dalam permasalahannya. Kemudian juga di sana ada mendengarkan aktif dan komunikasi dua arah yang positif yang dilakukan antara coach dan coach, dan juga serta observer juga menemukan bahwa ada komitmen baik dan tindak lanjut baik antara coach terhadap masalah yang ia hadapi. Seperti itu Ibu Ana dan juga Ibu Mardiani. Semoga observasi dan juga coaching yang Ibu lakukan berdua pada hari ini dapat memberikan hal positif bagi kita sebagai seorang pendidik, dan juga dapat menjadi suatu solusi dalam permasalahan kita yang kita temukan di sekolah. Karena di sekolah itu kadang bermacam-macam. Dalam proses pembelajaran, bisa jadi itu pada saat supervisi, kemudian kedisiplinan seorang guru, itu merupakan hal-hal yang sangat berkaitan dalam dunia pendidikan. Seperti itu Ibu Ana dan Ibu Mardiani. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Salvera. Baiklah, demikianlah untuk kasus ketiga dari kelompok 3 yang sudah kami laksanakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah performa kami dari kelompok 3 pada demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana kami di sini berperan secara bergantian dalam melaksanakan peran. Yang pertama ada peran sebagai supervisor 1, kemudian ada supervisor 2 sebagai coach dan juga sebagai coachee. Dan hal ini kami bagi secara merata, diantaranya pada kasus 1 pada tema supervisi pengawas, kemudian ada kasus 2 yang di sini dengan tema kurangnya antusias belajar siswa, kemudian yang ketiga tadi adanya tema pada penguasaan IT pada seorang guru. Nah, hal ini secara bergantian kami lakukan guna dapat merasakan bagaimana peran masing-masing, baik itu sebagai coach, coachee, supervisor 1 ataupun supervisor 2. Mungkin hanya ini yang bisa kami presentasikan dari kelompok 3 pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga apa yang kami sampaikan dan juga contoh kasus yang kami berikan dapat menjadikan salah satu sumber referensi dan juga salah satu bagian dari pemecahan masalah ke depan bagi rekan guru ataupun rekan-rekan pendidik maupun tenaga pendidikan dalam menghadapi masalah ataupun trouble serta kasus yang akan dihadapi ke depan, karena kita tidak akan tahu masalah apa yang akan kita hadapi ke depan. Nah, seperti itu, dan saya akhiri presentasi kami dari kelompok 3. Saya Salvera Yulina, kemudian rekan saya Ibu Mardiani. Rekan saya selanjutnya Ibu Dery Devriana Ritva Anjarsari, dan yang terakhir Ibu Artika Anzaliana. Iya, mengucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, salam hebat guru Indonesia, dan saya akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.